Sudah Pak ya? Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, Bapak ucapkan terima kasih ya. Anak-anak sudah datang ke tempat sini untuk mulai pelayanan Bapak yang dalam bimbingan konseling. Hari ini sudah tahu apa yang kita kegiatan apa hari ini? Pelajaran efektif dan efisien. Ya, belajar efektif dan efisien. Nah, di sini Bapak ingin membagi informasi ya, dan juga untuk membagi pemahaman anak-anak supaya bisa belajar ya. Gimana cara belajar yang efektif dan efisien supaya nanti dalam pelajaran nanti di sekolah atau di kelas tidak mengalami gangguan ya, sehingga anak-anak bisa mengatur ya cara belajarnya sehingga apa yang ingin kita harapkan, apa yang kita ingin capai itu berhasil semuanya. Mau kan? Oke, sebelum kita mulai, ini ada yang tidak hadir ya? Siapa? Widi ya. Oke, mungkin ada yang tahu kemana Widi? Terlambat tadi. Oh, terlambat tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dia ada keperluan apa, mungkin terlambat ya. Baik, hari ini siapa yang mungkin kita doa? Ya, silakan. Saya mungkin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut firman yang kita masing-masing berdoa. Ya, terima kasih ya. Telah mungkin kita doa. Nah, maksud dan tujuan Bapak dalam pelajaran ini adalah agar anak-anak dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan ya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga anak-anak dapat mengikuti dan melanjutkan pelajaran, sehingga tidak ada kendala dalam pelajaran, sehingga tidak ada masalah apa ya istilahnya tidak paham apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, sehingga nanti ke materi selanjutnya anak-anak dapat menyesuaikan ya, dapat apa ya, dapat tidak terlalu sukar untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, di sini Bapak harapkan melalui tujuan layanan ini adalah agar anak-anak dapat menganalisis ya, tahu menganalisis ya, tahu apa menjadi kendala yang kita hadapi ketika belajar. Nah, dari sini nanti kemarin kalau Bapak sudah bagikan KPD ya, sudah dapat diberikan kemarin ya? Ya, sudah dikerjakan dulu ya. Oke, dan situ Anda menganalisis apakah cara belajar saya ini efektif atau enggak ya. Nah, nanti kita bahas bersama di dalam diskusi kelompok ya. Oke, nah kemudian yang Bapak harapkan lagi adalah anak-anak setelah menganalisis dapat menyimpulkan, oh ini kelebihan saya, ini kekurangan saya, dan nanti dari diskusi kelompok mungkin kekurangannya nanti akan dibantu oleh temannya. Mungkin ada solusi atau ada hal-hal yang nanti akan bisa oh ini ya yang dibantu oleh temannya. Kemudian diharapkan sini ada dapat mengelola. Jadi yang sudah baik dapat dikelola dan tidak dikembangkan lagi, sehingga dari hasil akhir dari pelayanan Bapak ini dalam belajar efektif ini dan efisien, anak-anak dapat menggunakannya itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah dalam perkara belajar. Nah, oke, sudah paham semuanya? Oke, sebelum kita masuk, Bapak akan putarkan video ya, sekitar 5 menit ya. Jadi semua ya, oke. Nah, coba ya. Ini harapkan Anda mengerti ya.
Kita akan buat simpul dari ini ya, dari apa yang Bapak sampaikan ya. Oke. Ciptakan jaya. Nah, ini yang terakhir nih. Nah, oke. Jadi ya. Nih yang Bapak sampaikan. Karena waktunya kita ya terbatas. Kita baca ini. Live long nih. Live long. Jadi apa maksudnya? Secara naluriah dan alamiah apa maksudnya? Manusia apa tadi? Ini baca. Manusia mempunyai rasa penasaran dan mampu belajar. Nah, kalian kalau belajar penasaran nggak ingin tahu sesuatu? Penasaran Pak. Penasaran tentang apa? Ayo. Jawabannya Pak. Jawabannya ya. Ya, contohnya apa? Belajar tentang apa yang kalian paling suka? Yang kalian paling suka, yang kalian senangi itu? Matematika. Matematika, IPS. IPS, PJOK. PJOK, yang lain? Indonesia. Bahasa Indonesia, yang lain? Matematika, atau mana ada dua matematika. Menurut kalian kalau misalnya IPS apa yang disukai? Tentang apa? Yang bikin kalian ketahui gitu. Ayo, kemarin kita waktu osmot ada belajar pembahasan tentang apa? Di kehidupan sehari-hari apa yang ingin anda lihat di IPS itu? Kemarin diajarkan apa? Tentang kehidupan apa tadi? Masyarakat ya? Iya. Oh, tentang kehidupan masyarakat. Kalau mereka apa yang ingin tahu? Kalau apa ya? Perkiraan secara menurun. Oh, perkalian secara menurun ya, ingin tahu ya, gimana caranya mendapatkan hasil yang baik gitu ya, cepat ya. Ya, seperti itu. Bagus. Nah, ini ya. Jadi tujuan belajar tadi apa? Ada rasa suatu keingintahuan, ya. Ada rasa suatu penasaran dari kita ya. Dan ada rasa bahwa itu tidak seperti memaksa kita ya, tapi kita timbul dari diri kita. Nah, oke. Nah, ini Bapak akan sampaikan materinya. Maaf ya. Ini Bapak akan sampaikan cuma berapa menit. Nah, kita coba lihat. Nah, ini materi Bapak tentang
yang kita belajar tadi? Belajar efektif dan efisien. Berarti belajar itu apa tadi kan Bapak bilang? Bukan suatu paksaan tetapi suatu kebutuhan. Karena kita Pak penasaran ya, ingin tahu ya. Oke. Baik. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan tentang materi tadi Bapak sampaikan di video tadi? Nah, apa ini? Kita baca sama-sama. Belajar apa? Efektif dan efisien. Nah, apa yang maksud dengan belajar efektif dan efisien? Nah, oke. Kita lihat. Selanjutnya. Nah, ini Bapak tanya. Di mana kita bisa belajar? Di sekolah. Di sekolah. Di mana lagi? Di rumah. Di mana lagi? Di halaman sekolah ya. Apa lagi? Yuk. Di rumah. Ruang kelas. Oke. Nah, berarti apa? Sebenarnya dimanapun kita bisa belajar untuk bermulai apa? Pengetahuan. Ya, seperti tadi ya. Dia sudah lulus sekolah SMA, tapi dia ingin terasa tahu kenapa orang seperti ini. Seperti tadi orang tukang masak tadi, dia ingin punya restoran. Akhirnya apa? Dia belajar untuk membuat masakan sendiri. Nah, di ruang perpustakaan. Kemudian di mana lagi? Tadi di lingkungan kan? Ya, kemudian apa lagi sekarang nih? Di taman. Ya, di taman ya. Melalui HP kan ada kan semua HP kan? Ya, Pak. Nah, bisa kan cari informasi itu melalui Google. Nah, melalui Google ya. Nah, intinya dimanapun kita bisa belajar. Oke. Apa itu belajar? Yuk. Apa itu belajar? Tadi. Apa tadi belajar itu? Yang disampaikan Bapak tadi. Yuk, kalian ucap-ucap yuk. Limo? Kalian tanyakan? Yuk. Ayo enggak? Yuk, siapa yang mau kasih? Dipa, apa? Belajar? Silakan. Baca aja. Apa belajar tadi? Lupa lagi kan? Nggak usah takut. Ayo, yuk. Tanya. Apa tadi belajar? Nggak ingat ya? Oke. Coba tadi. Belajar adalah sebuah proses. Nah, belajar adalah sebuah proses. Nah, proses apa? Coba. Tadi apa tadi? Coba, yuk. Gak usah malu, yuk. Proses apa? Hah? Ya, proses untuk berubah kepribadian. Maksudnya gimana? Yuk. Ada? Berubah sikap. Oke. Sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu. Apa lagi? Kebiasaan. Nah, kebiasaan misalnya mana kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, mana kebiasaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kebiasaan yang tidak kita kebiasaan yang kita miliki itu tidak disukai orang, kita kurangin ya. Nah, kita bukan berarti kita menyamakan kebiasaan kita ya, tapi agar kita kebiasaan yang untuk belajar misalnya. Belajar kalau misalnya seperti kita apa? Nah, kalau kalian dapat tugas gimana? Kerjain tugasnya, kalau belajar. Bingung. Dikasih tugas, ada tugas kemarin kan? Kasih tugas di rumah kan? Ada. Langsung dikerjakan atau tidak? Langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak. Kenapa? Kalau yang langsung kenapa? Cepat selesai. Dia cepat selesai. Kalau yang tidak langsung malam kenapa? Oleh main dulu tadi. Oh, yang lain dulu. Oke, tapi bisa ngatur ya. Ini saya semangat kerjaan kan? Ya, agar kita tidak kerja kita atau belajar kita tidak terlalu banyak ya. Oke, lanjutnya nih. Yuk kita bersama baca. Nah, belajar adalah sebuah proses perubahan dalam kepribadian manusia, ditampakkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan daya pikir dan kemampuan lainnya. Nah, kalau efektif dan efisien itu gimana? Belajar akan dikatakan efektif, efisien bila hasil yang dicapai atau diperoleh seimbang dengan usaha yang dilakukan dan dalam belajar terdapat unsur rencana, ya, ada ketepatgunaan serta kelanjutan, pendekatan dan metode belajar yang digunakan. Oke, kita sini paham ya? Paham ya? Jadi katakan efektif dan efisien
bila usaha kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, coba Anda bayangkan ya, pernah nggak kalian itu ke sekolah? Ke sekolah naik apa? Ayo. Jalan. Jalan. Ada yang naik apa lagi? Motor. Sepeda. Oke, sama-sama kalian ke sekolah. Mana yang lebih cepat sampai? Motor. Nah, itu berarti apa? Dia efektif. Kalau naik motor lebih cepat. Nah, gitu ya. Sampai tempat tujuan. Nah, seperti itu. Dalam belajar juga seperti itu. Kita mengatur waktu kita mana yang lebih cepat kita pahami dalam belajar. Nah, ini Bapak akan bagikan ada 3 tipe ya gaya belajar. Ya. Oke. Selanjutnya macam-macam gaya belajar. Nah, ini seperti Bapak telah sampaikan. Nah, gaya belajar apa tuh? Visual. Tahu visual? Seperti sekarang kan kita lihat apa nih? Melalui layar kan? Nah, ini melalui layar, melalui video, melalui apa ya? Kemudian itu seperti itu. Gaya belajar visual adalah menekankan apa tuh? Mata ya, melihat kan? Anak-anak senang nggak kalau belajar kayak kalau lihat video, lihat kayak gini? Senang. Senangnya kenapa? Lebih jelas. Nah, lebih paham kan? Oke. Nah, imbalannya di mata. Nah, selanjutnya. Nah, auditorial, yaitu apa? Menggunakan telinga, ya, telinga. Nah itu. Ada sini yang belajar menggunakan yuk, dengarkan musik. Sambil belajar sambil mendengarkan musik, ada nggak? Rafael. Nah, kalau dengar musik gimana? Dia bertenang. Nah, berarti apa suka duduk video? Yang visual sama yang suka visual, dengar juga. Bapak yang tadi yang suka visual. Ada yang lain? Ayoda, Diva, Anjeli, Bimo. Ayo. Gipli ya, Gipli. Gipli. Maaf ya Bapak agak lupa ya namanya ya karena biar tahu ya. Gipli. Amat? Ada yang kamu belum belajar apa? Belum ya? Oke, coba yang lihat yang 3. Nah, kinestik. Tahu kinestik? Kalian sukanya praktek, mencoba. Nah, seperti Rafael tadi apa bilang? Matematika kan? Untuk apa? Menghitung, susun ke bawah. Bisa nggak Anda lakukan itu kalau tidak praktek? Nah, seperti itu. Video card tadi siapa yang video card tadi? Nah, Anda di video card itu kalau ada apa? Dari harus praktek. Nah, seperti itu. Berarti Amat Arfan ini sukanya praktek ya, suka sesuatunya dicoba dulu. Nah, ingin tahu seperti itu. Ya. Selanjutnya ya. Oke. Nah, ini yang penting. Untuk belajar efektif itu apa? Apakah belajar itu perlu persiapan enggak? Apa saja persiapannya? Buku. Iya, bisa. Perahu. Nah, itu adalah alat untuk kita belajar. Tapi yang saya Bapak maksudnya ada satu hal. Nah, ini Bapak bagi pengalaman. Nah, yang pertama ada niat dulu. Ya. Mau nggak kalian belajar? Seperti itu ya. Kemudian kita harus membuat apa? Strategi belajar. Seperti belajar tadi yang 3 kan? Kita sukanya apa? Apakah lewat visual? Apakah lewat apa tadi? Auditori atau kinestik? Nah, seperti itu ya. Nah, dalam strategi belajar ini kita juga selanjutnya apa? Merencanakan dan mengatur waktu. Nah, seperti tadi. Tadi apa tadi katanya? Tadi pagi dikasih tugas tapi dikasihkan malam. Tapi sudah mengatur waktu. Kemudian ada juga Anjeli, Yoda, Diva juga dapat tugas kasih di rumah dikerjakan. Karena dia tahu sorenya mungkin membantu orang tua atau malamnya dia ingin bisa istirahat. Nah, oleh karena itu kita harus bisa merencanakan dan mengatur waktu. Mungkin nanti di lain kesempatan atau di lain waktu Bapak akan membicarakan tentang bagaimana cara mengatur waktu yang tepat ya, yang baik. Nah, kemudian apa lagi?
Niat sudah ada, strategi sudah ada, perencanaan waktu dan mengatur waktu sudah kita siapkan. Sumber adalah, nah seperti yang akan bilang, ada buku apalagi, pulpen, pensil, kita siapkan. Nah, kemudian setelah semuanya siap, kita juga butuh apa? Bantuan orang lain. Seperti yang Rafael tadi kan, ingin apa tadi? Matematika. Jumlah menyusun kan? Nah, kan nggak tahu kan Rafael? Ini dia apa? Bertanya dengan guru. Selain bertanya dengan gurunya siapa lagi? Teman-teman. Jangan teman, ya teman satu kelas ya. Siapa lagi? Dengan orang tua. Orang tua bisa juga. Nah, yang tahu membantu kita dalam menyelesaikan masalah dalam belajar ya. Oke, selanjutnya. Nih. Nah. Oke ya. Nah, gimana caranya untuk belajar yang efektif dan efisien? Ya. Oke, selanjutnya. Nah, buat belajar sebagai Kebutuhan. Nah, seperti pilihan tadi ya, bukan berdasarkan paksaan. Karena kita apa? Butuh belajar. Waktu kecil kalian ingat ya? Waktu lihat adik kalian, waktu bayi, dipaksa nggak untuk jalan? Enggak kok. Enggak. Nah, ini dia Pak, berusaha kan? Nah, seperti itu ya kita ya. Kita sebenarnya punya niat ya, punya keinginan untuk belajar. Setiap kita Bapak juga belajar. Jadi tidak usah kita lihat di sekolah kita pilih belajar, tapi setiap saat. Pernah lihat nggak orang mungkin Rafael? Yuk, orang bongkar mesin, ingin tahu nggak? Pengen kok. Lihat motor tiba-tiba rusak, wah biasanya ingin bongkar ya. Mungkin Ayonda atau Rafael, Ayonda atau Diva. Pernah lihat orang tua masak nggak? Pernah. Nah, waktu masak nasi, pertama kali tahu nggak caranya? Enggak. Nah, akhirnya Pak, mencoba. Nah, pertanyaan dari siapa? Dengan orang tua? Oke, siapa lagi? Yuk, kasih contoh. Jangan merasa malu, yuk. Walaupun kita cuacanya hujan ya, gerimis ya. Yuk. Apa? Mahat apa? Atau gigi? Yuk. Kemudian apa selanjutnya? Pilihlah lingkungan belajar yang kita sukai agar kita merasa nyaman dan mudah memahami apa yang sedang kita pelajari. Jadi, ketika belajar di sekolah, makanya Bapak dan Ibu guru mengharapkan apa? Anak-anak tenang, tidak ribut. Mungkin ada yang suka membaca lewat apa tadi? Suara ya. Nah, baca suara dengan pelan, tetapi tidak mengganggu temannya. Kemudian aturlah sistem belajar sedikit, tapi rutin dilaksanakan. Oke. Kemudian yang terakhir, buatlah jadwal. Pernah buat jadwal belajar nggak? Pernah. Di rumah. Jam sekian saya belajar matematika. Belum? Pernah ya? Oke, pernah. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ya. Jam sekian. Oke, sudah mulai ya. Nanti kita akan tingkatkan lagi ya. Nah, selanjutnya. Nah, belajar dengan menggunakan metode untuk memudahkan Anda mengerti. Seperti apa? Merangkum. Kemudian apa? Meringkas atau memodifikasi untuk mengingat pelajaran. Kemudian belajar dengan praktek. 3 hal itu ya. Jadi coba ya. Jangan Anda misalnya anak-anakku sekalian terima misalnya dari guru misalnya, ayo 1 kali 1. Nah, tapi kalian tidak praktekkan, belajar di rumah berulang-ulang, akhirnya apa? Tidak ingat, tidak hafal ya. Kemudian belajarlah bersama dengan teman atau orang yang tahu tentang apa yang Anda sedang pelajari. Nah, oke. Dari semua itu ada yang bertanyakan? Yuk. Dari semua itu ada yang bertanyakan? Ada yang tanyakan anak-anakku? Gak ada ya? Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas yang Bapak sudah kasihkan kemarin ya. Sudah semua mengerjakan? Sudah. Yuk. Kita bahas dari Surabaya dalam satu oktav. Kalau kita dulu kita bahas. Oke. Oke. Nah, yuk. Kita bahas kemarin ya. Yang lengkap ini Bapak kasihkan. Nah, coba keluarkan dulu. Yuk. Bapak ini kita bahas. Nanti silakan teman yang lain tanggapi ya. Cara belajar ya. Yang pertama dulu. Sudah dapat semuanya ya? Cara belajar. Nah,
cara belajar. Oke, siapa kasih waktu? Mungkin ada yang belum selesai? Apaan dulu ya? Belum selesai ya? Oke, apaan? Belum ya? Itu waktu. Oke, saya silakan waktunya 2 menit ya. Ya, silakan isikan dulu. Ya, diisikan juga. Nah, berdasarkan apa? Yang dijelaskan tadi ya. Berdasarkan dari di depan tadi ya. Yuk, kegiatan dulu. Gambar kegiatan tadi ya. Mana yang Bapak kasihkan? Oke. Angeli sudah ya? Oh, sudah, dia sudah selesai. Mungkin ada teman yang belum. Mungkin ada yang ditanyakan? Apa? Sudah ya? Sudah. Nah. Ya. Bapak. Yuk. Kecil aja. Apa? Yuk. Oke. Sudah ya? Oke, semuanya? Sudah ya? Nah. Kita akan bahas bersama-sama. Yuk, kerjakan dulu. Ada yang tanyakan? Ya. Nah, silakan isi dulu ya. Dan di situ isikanlah cara belajar Anda. Nah, itu. Ada nomor 1 sampai 14. Kemudian dari 1 sampai 14 itu di belakangnya ini ya, Anda isi menurut Anda cara belajar saya itu efektif tidak effisien. Seperti itu ya. Nah, dari berdasarkan nyata itu. Misalnya, ayo. Nomor 1. Lebih senang belajar sendiri daripada belajar bersama teman-teman. Ya, lo ya udah. Senang sendiri atau daripada belajar bersama-sama? Suka belajar sendiri enggak? Tidak. Berarti jawabannya Tidak. tidak. Oke. Karena ya udah lebih suka bersama-sama sama teman. Nah, yang lain ada yang tanya yang lain? Nah, seperti itu ya. Silakan isi. Oke. Ya, sudah semuanya ya. Nah, oke. Nah, sekarang Ipli, yuk. Menurut Anda belajar efektif atau efisien nggak? Efisien. Dari mana dapatnya? Kalau Rafael apa? Hah? Lambat belajar. Nah, kalau lambat belajar maksudnya apa? Lambat belajar. Nah, efektif nggak kalau Rafael? Jawab teman-teman. Rafael itu lama sekali belajarnya. Maksudnya lama gimana Rafael? Ayo. Lama cari jawabannya. Lama cari jawabannya. Ayo. Bingung. Bingung. Lama memikirnya. Menurut Angelina Pak, efektif nggak itu? Kalau memikirnya lama, maksudnya di sekolah ya atau di mana Rafael? Di rumah. Di rumah. Oh, menurut Anda gimana solusinya? Di rumah dia mengalami kesulitan untuk belajar. Menurut Iva gimana? Kalau apa kesulitan belajar di rumah, susah, katanya, belum tahu jawabannya. Apa yang harus dilakukan oleh Rafael? Menurut Anda? Lebih rajin belajar. Rajin belajar. Ada yang lain? Apa tadi? Yang tadi pertama tadi? Bertanya ke teman, ya. Yuk, bahasa lalu, yuk. Kita apa ya berani ya, bahkan apa yang jadi kendala kita dalam belajar, ya. Mungkin ada yang lain? Kalian jadi apa kesulitannya belajar teknik? Dari hasilnya tadi dia tulis dia sendiri itu. Lama mencari jawabannya. Sama seperti apa ya, lama mencari jawabannya ya. Waktu di mana? Di sekolah atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Sama seperti Rafael. Jadi apa? Harus apa? Rajin belajar dan bertanya dengan teman. Kalian kalau nggak ada teman, kira siapa? Orang tua. Ya, orang tua. Di sini nggak usah apa ya, nggak usah takut, nggak usah ragu ya untuk bertanya dengan orang atau teman yang mengalami kesusahan kesulitan dalam belajar. Ada yang lain? Nah, atau cuma itu aja. Kemudian
Semuanya bisa ngatur waktu nggak? Bisa. Itu waktu untuk belajar ya. Ya. Gimana caranya kalian ngatur waktu belajar? Yuk coba kita berbagi pengalaman. Yuk. Kalau Gipli, gimana cara ngatur belajarnya? Ya. Ngatur waktu jam belajarnya. Kalau Rafael? Misal kalau hari ini repot berarti malam nanti. Oh, paginya repot berarti malam kerjakan tugasnya. Ada yang lain? Yuk. Udah bisa bagi waktunya ya? Udah. Apa sudah pernah buat jadwal nggak? Diajarkan seperti itu. Dibuat jadwal, ditempelkan di kamar gitu. Jam sekian pembagian waktunya. Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau sudah gimana caranya? Nggak usah bawa buku banyak-banyak. Nggak usah bawa buku banyak. Maksudnya di sekolah atau gimana itu? Di sekolah. Kalau di sekolah terbawa buku loh, Rafael. Maksudnya apa kalau di rumah? Kalau belajar dapat tugas, yuk gimana? Mengatur waktunya. Ada yang pernah nggak? Pasti ada bingung nggak mengatur waktunya itu? Ayo. Tunggu pekerjaan kita selesai. Nah, mungkin nanti ya kita akan bahas ya selanjutnya cara bagaimana kita membuat jadwal ya. Mungkin dalam selanjutnya ada dalam pelayanan Bapak nanti ada juga ya. Cara belajar kita dalam mengatur jam waktu kita belajar. Nah, sekarang kita bagaimana cara efektif dan efisien ya. Nah, cara efektif efisiennya itu adalah salah satunya adalah mengatur waktu seperti itu ya. Mungkin dari bimbingan kelompok ini Bapak sudah tahu kendala kalian mungkin kurang paham ya tentang cara mengatur atau membuat jadwal ya, jadwal tentang belajar di rumah seperti itu ya. Nah seperti itu, ada yang menganggap bahwa belajar di rumah itu kalau saya sudah sibuk ya sudah tepat, betul itu ya, tapi seharusnya kita membuat jadwal supaya apa? Supaya kita paham, supaya kita cepat menyelesaikan tugas. Nah oke. Sekarang ini tugas kelompok ya. Yuk kita lihat tugas kelompoknya. Nah ini saya bagi ya. Oke, kelompok ini bagian pertama ya. Oke ya. Ini bagian kedua. Oke. Nah nanti bagian yang pertama menyangga bagian yang kedua. Bagian yang kedua menyangga bagian pertama. Seperti itu ya. Sudah siap semuanya? Nah sudah tulis coba ya. Kemukakan ya, bacakan apa yang kemarin diskusi dan kelompok kemarin Bapak bagikan. Nah ini. Nah. Ya. Ya. Nih. Ya. Diskusikan yang kelompokmu kemarin itu ya. Ada kemarin ya, apa bagikan. Sudah dapat semuanya ya? Nih. Sudah dapat semuanya? Oh belum ya? Ada ketinggalan ya? Bapak kasihkan kemarin. Tidak kalau kemarin kan udah baju yang print ya. Oke. Nah, Bapak bagikan ya nih. Oke. Ya, coba diskusikan waktunya. Nah. Ya di situ ya. Nah, dari lihat ini ya. Dari ini Anda lihat sendiri ya. Nah, dari ini ada rasakan, Anda lihatkan apakah Anda sudah belajar efektif apa enggak? Seperti itu ya. Oke. Ya, ini A. Kita satu udah. Ya, ini yang A ya. Oke. Nih, Rafael. Yuk. Kemarin sudah saya bagikan ya? Ini. Ingat ya? Kemarin. Oke. Nah, coba ayo Anda. Ingat ya kemarin ya? Yuk, Bapak, yuk bantuin Bapak. Bapak bantu ya. Sudah semuanya? Dapat semuanya kan? Nah, apa aja itu? Pertanyaannya? Mengenai kendala yang Anda pelaksanaan pendidik tentang perasaan Anda. Nah, sudah tadi ya. Nah, sekarang ini. Menurut Anda, apa yang menjadi permasalahan ketika seseorang kesulitan untuk belajar? Untuk efektif efisien. Seperti tadi ya Pak? Konsentrasinya buyar ya. Karena apa? Kerja waktu kan harus kumpulkan kan. Apalagi? Tadi ribut ya. Bikin ribut ya, ributan. Oke. Jadi ribut kita jadi sibuk kita ya. Sehingga kita orang lain mungkin bisa dimarahi atau bisa disalahkan karena apa? Karena kita
tidak bisa membagi waktu atau belajar secara efektif. Apalagi? Yuk, apa lagi nih? Teman sering mengganggu. Sering terganggu oleh teman. Oke. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menyelesaikan tugas seperti itu. Nah, kira-kira ini kesulitan oleh karena gangguan teman. Menurut kelompok ini apa? Gimana cara bantunya? Supaya dia tidak terganggu oleh temannya. Gimana caranya? Atasinya? Kalau teman nggak ganggu. Ya, supaya temannya nggak ganggu. Apa tadi? Kalau dia nggak ganggu. Ya. Supaya gimana caranya? Supaya dia tidak terganggu oleh temannya. Ya. Diam. Nah, disuruh temannya diam. Apalagi? Apalagi? Sering temannya diam. Apa? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mencari tempat yang sepi. Nah, seperti itu ya, mencari tempat yang sepi. Nah, kemudian kelompok yang ini, yang laki-laki ini, temannya sini apa tadi? Kesulitan konsentrasi, karena gangguan, karena kesibukannya, sehingga dia mengalami masalah. Menurut Anda gimana? Yang anak-anakku yang cowok nih, supaya teman-teman nih yang cewek ini dapat konsentrasi gimana? Supaya, hah? Diam. Diam. Diam gimana maksudnya? Tinggal mereka. Oh, fokus terhadap kerjanya. Oh, fokus terhadap kerjanya tidak terganggu oleh aktivitas yang di luar gitu ya. Kalau diam. Oke, ada yang lain? Kalau gini, berapa yang gimana? Supaya temannya ini bisa konsentrasi. Cari ruang. Cari ruang yang aman atau cari tempat rumah yang sepi seperti itu. Sudah paham ya? Nah, jadi masalahnya. Jadi nanti tugasnya ini nanti dikumpulkan ya. Seperti itu ya, dikumpulkan ke Bapak agar Bapak bisa menilai ya, mengetahui apa yang menjadi kendala kalian dalam menghadapi permasalahan dalam belajar efektif dan efisien. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada yang bertanyakan? Tidak ada, Pak. Gak ada ya? Nah, kita buat kesimpulan dulu ya. Oke. Menurut kalian apa tadi belajar efektif dan efisien? Ya, ada yang salah satu yuk. Apa yang mesti belajar efektif dan efisien tadi? Ya, ya, silakan. Belajar efektif dan efisien tadi apa? Belajar adalah sebuah proses. Proses. Oke, nah itu betul. Nah, yuk proses apa? Bagaimana belajar proses efektif? Proses dan kepribadian. Proses kepribadian, betul. Nah, belajar adalah satu proses untuk berubah kepribadian. Untuk apa? Mencapai tujuan. Jadi ingat ya nanti ya. Kalau nanti diingat ini dipelajari lagi di rumah. Kalau ada kendala atau dalam masalah dalam belajar efektif dan efisien ini, tolong sampaikan kepada Bapak ya. Nanti Bapak siap terima untuk kalian ya. Mungkin ada kendala atau apa, datang saja ke kantor Bapak atau melalui kotak ya, kotak masalah ya. Dan juga melalui APWA ya, sampaikan ke Bapak. Sudah mengerti semuanya ya? Sudah, oke. Nah, sebelum tadi kita sudah mengakhiri pelajaran ini, kita membuka tadi ya. Sekarang kita akan menutupnya. Saya minta siapa yang memimpin kita hari ini? Oh, mengatakan ya. Oke, silakan Pak. Mari teman-teman kita doa menurut agama dan keyakinan. Doa dulu. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi ya. Ya, silakan anak-anak keluar dulu sebentar ya. Bapak mau ada yang Bapak mau mengungkapkan dengan dosen Bapak. Terima kasih ya. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita dalam kegiatan yang lain dalam layanan bimbingan. Silakan.